Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh sukacita yang dari Tuhan ya. Ada di sini masih ngantuk. Kalau ada yang ngantuk senggol, jangan ngantuk bos, ya kan? Ini pagi hari kita sudah datang ke kebaktian ini, saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini sudah terbiasa ya, bangun pagi-pagi, ya. Ada lagi cerita gini, BP7, bangun pagi-pagi, pulang petang-petang, penghasilan pas-pasan, oh enggak. Di sini saya lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan dahsyat, haleluya. Nah, saya ajak Bapak Ibu kita buka 1 Tesalonika 1 ayat 2 sampai 8, kita baca berganti-gantian. Tema khotbah saya hari ini adalah kompak dalam Kristus. Bapak Ibu mau kompak nggak? Atau mau pecah? Jangan pecah dong, kita harus kompak terus ya. Kita harus bersatu di dalam Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Nah, ayat kedua saya baca, ayat ketiga Bapak Ibu dan bergantian kita ya sampai ayat ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat 2 katakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kisah di mana seorang hamba Tuhan namanya Paulus. Ya. Paulus dipakai Tuhan luar biasa, bukan hanya di Tesalonika, tapi di berbagai tempat di Israel, bahkan di luar Israel. Nah, sebelum kita lebih jauh dulu mengenal Paulus, Bapak Ibu tahu nggak Paulus itu sebelumnya apa Bapak Ibu? Saul kan? Betul kan? Saul atau Saulus nih? Saulus. Di sini ada yang namanya Saulus. Ada nggak? Kasihan banget deh lo. Itu bapak ibunya belum bertobat kali ya. Nah, dia adalah Saulus. Bapak ibu tahu apa Saulus itu kerjanya waktu itu? Dia menganiaya umat Tuhan. Ya, dia nggak senang tuh kalau umat Tuhan bersatu, ya. Dia tidak senang melihat umat Tuhan sama-sama memuji menyembah Tuhan, sama-sama saling membagi, saling share. Nggak suka. Jadi kalau orang-orang yang tidak suka melihat ada persatuan di dalam tubuh Kristus, dia seperti saya yakin Bapak Ibu di sini bukan Saulus ya. Tapi Paulus yang Tuhan pakai dahsyat. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Saulus itu juga seorang Sanhedrin. Pemuka agama Yahudi yang sangat dihormati Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu datang tuh Saulus dari jauh, silakan duduk ke depan. Tempatnya selalu di depan. Tempatnya selalu istimewa. Tapi kerjaannya, CV-nya, tahu ya CV-nya ya, riwayat pekerjaannya dia adalah suka menganiaya umat Tuhan. Bakar gereja itu udah dari dulu Bapak Ibu. Ya, bakar gereja, Alkitab dirusak, dihajar, dibakar, semua umat Tuhan dipukul, didera. Itu udah biasa. Jadi kalau misalnya masih mengalami sampai hari-hari ini Bapak Ibu, gak usah takut. Karena roh dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Bapak Ibu. Gak perlu balas, no way. Karena Yesus sendiri mengajarkan kita, kasihlah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Percuma kita dendam. Kita tidak perlu ada dendam, tidak perlu ada kebencian.
kita justru harus menjadi pemersatu di antara umat Tuhan, bahkan orang-orang belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana caranya kompak dalam Kristus, ya kan? Karena kita sudah baca bagaimana Paulus, Tuhan percayakan melayani umat Tuhan di Tesalonika. Kalau Bapak Ibu baca lebih detail mengenai Tesalonika, itu orang-orangnya Bapak Ibu, kadang-kadang on off dalam mengikut Tuhan, ya. Kadang-kadang semangat sama Tuhan, ya. Kadang-kadang juga, aduh kalau lagi ada masalah, persoalan, ngandelinnya bukan Tuhan lagi kadang-kadang. Kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi di ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Dia. Apakah hari-hari ini Bapak Ibu, Saudara, masih andalkan Tuhan? Atau andalkan kekuatanmu? Hari-hari gini Bapak Ibu, jangan andelin kekuatanmu Bapak Ibu. Susah. Sekelilingmu lagi pada susah. Tapi saya percaya waktu engkau andalkan Tuhan, engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Apapun yang engkau perbuat, berhasil dan beruntung. Karena apa? Karena penyertaan roh Tuhan yang memimpin menyertai hidup kami sekalian. Haleluya. Kita buka dulu ayat kedua. Ciri pertama orang yang kompak dalam Kristus. Yang pertama, 1 Tesalonika 1 ayat 2. Tolong dibukakan. Nah, Paulus katakan, ingat ya, ini Paulus dan timnya, tim pelayanan. Jadi Paulus sendiri sudah ada dalam satu unity di dalam pelayanan. Yang memimpin adalah Paulus. Kami, kata Paulus, selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua. Maksudnya orang Tesalonika yang kadang-kadang nyebelin. Di sini ada yang nyebelin nggak? Kalau ada yang nyebelin, bertobat. Muka lo udah nyebelin banget, udah kesel gue. Jangan kayak gitu ya Bapak. Nah, karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Lihat Bapak Ibu, kita belajar dari Paulus. Walaupun kadang-kadang orang Tesalonika nyebelin, ngeselin, lihat apa yang dilakukan Paulus. Kami selalu mengucap syukur, men. Terus kedua dikatakan, menyebut kamu dalam doa kami. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah hari-hari ini Bapak Ibu masih mengucap syukur dalam menghadapi orang-orang yang keselin kita dalam pelayanan? Masih ucap syukur nggak? Kelihatan loh dari wajahnya. Wajah orang yang ucap syukur penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tapi orang yang jarang ucap syukur, mukanya cepat tua. Umurnya baru 50 tahun, muka kayak 70 tahun. Ada orang umurnya sudah 50 tahun, mukanya wajahnya kayak 30 tahun. Kayak yang di depan Bapak Ibu nih. Cuma bedanya rambutnya putih ada. Sengaja Bapak Ibu, kenapa? Saya pernah semir, saya udah 54 tahun ya. Di semir, ya ampun kok jadi 30 tahun. Saya kan gak enak kan. Membuat patah hati banyak orang kan, saya nggak enak bener loh. Padahal istri saya rekomendasiin, tapi saya nggak mau. Saya tetap harus jaga hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Nah, ciri pertama dari orang yang kompak dalam Kristus apa Bapak Ibu? Banyak mengucap syukur. Waktu engkau dikeselin sama orang, mengucap syukur sama Tuhan. Waktu engkau melakukan tindakan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, tapi engkau masih difitnah, mengucap syukur sama Tuhan, Bapak Ibu. Waktu engkau menghadapi suamimu atau istrimu, nyebelin banget ya. Kalau sini suami istri masih juga saling sikut menyikut, udah ucap syukur aja ya. Itu yang membuat kita jadi tetap awet muda. Saya sama istri saya kadang-kadang ya namanya juga pasti ada wanita, pria dan wanita kan beda ya berpikirnya. Saya udah 22 tahun nikah, ya. Tapi yang namanya ada perselisihan pasti ada. Nggak mungkin, apalagi Pak Rudi, wah, udah 50 tahun ya Pak, nikah. Pasti ada. Jadi kalau di sini ada suami istri yang kesel banget sama bini gue. Tiap hari bawaannya
Lihat mukanya aja udah kesel. Loh, maksudnya kenapa, Pak? Mukanya kan masih cantik kan, Pak? Kalau mukanya juga belum lagi kerut, itu artinya Bapak yang bertanggung jawab untuk membuat jadi lebih baik. Haleluya. Bapaknya dong, ya. Bapak banyak nuntut terus sih. Begitu juga istri, banyak nuntut terus sama suami. Kerja lu, yang mana cari duit kayak apa? Oh, jangan kayak gitu, Bapak Ibu. Sama-sama susah, kita saling menguatkan. Sama-sama diberkati, kita juga saling menguatkan. Jadi berkat buat banyak orang, Bapak Ibu. Paulus, waktu dia ngalamin hal yang gak enak, adakah pernah Bapak Ibu baca di Alkitab, Paulus nyesel ngikut Yesus? Ada pernah baca? Paulus undur daripada Tuhan. Terus Paulus gini, percuma gue. Tiap hari saya menyampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba saya difitnah lah, dijelekin, didera, masuk penjara. Coba bayangin, nyesel dia ngikut Yesus? Nggak ada kata-katanya itu. Tapi dia selalu mengucap syukur sama Tuhan. Makanya dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Mantap loh ngomong, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala sesuatu sebagaimana dikehendaki Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang mengucap syukur, itu dia akan katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi kita katakan dengan iman, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jadi kita ada hari ini bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita pinter, bukan karena kita kaya, bukan karena kita ganteng dan cantik, no way. Ya, kita ada hari ini karena Tuhan baik. Jadi Paulus mengerti, dia ada di dalam pelayanan. Ya belum, enggak, saya kaget saya langsung. Maksudnya saya lagi ngomong begini. Memang sensitif banget ya. Itulah kalau kita antara worshiper dan juga pemusik, waktu tangannya ada 1, 2, 3, langsung buahnya padahal saya maksudnya cuma begini. Kalau gitu saya tangan gini aja. Jadi Paulus sendiri juga ngerti Bapak Ibu. Dia ada sebagaimana dia ada pada saat itu dalam pelayanan. Karena dia tahu, itu karena Tuhan. Dia yang tadinya penganiaya umat Tuhan, bisa Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan amanat agung. Itu karena dia. Bayangin Bapak Ibu, seorang Saulus itu pantasnya diapain Bapak Ibu? Penganiaya umat Tuhan, bakar gereja. Apa tuh? Hukum mati kan? Tuhan lakukan nggak? Itu hebatnya Tuhan kita. Dia masih izinkan untuk bisa berubah. Dan bahkan yang lebih luar biasanya Bapak Ibu, dia bisa Tuhan pakai untuk membuat perjanjian baru 2/3-nya. Itulah ada dari tulisan tangannya Paulus. Dahsyat. 2/3 dari perjanjian baru yang tulis adalah Paulus. Berbagailah engkau yang namanya Paulus. Ada di sini Paulus. Harus seperti Paulus kayak gituan loh, ya. Jangan cuma Paulus yang tok, tapi dia pelaku firman Tuhan seperti Paulus yang ada di Alkitab. Haleluya. Saya percaya kalau Bapak Ibu punya nama, itu ada maksud orang tua supaya menjadi seperti apa. Saya yakin. Nama saya Henry, itu karena kebetulan, bukan karena kebetulan. Nama saya Henry,
Itu karena pada saat saya lahir, waktu itu Menteri Luar Negeri Amerika datang ke Jakarta tahun 72, Henry Kissinger. Jadi ada maksudnya, kenapa nama saya Henry? Mungkin bapak saya rindu, suatu saat nanti saya jadi menteri. Kita nggak tahu. Emang ada nggak, cocok nggak ya saya kayak menteri ya? Nggak cocok ya? Pendeta cocoknya Pak, hamba Tuhan Pak ya. Tapi bisa juga orang kan nyampaikan firman Tuhan, apapun posisi kita. Ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi pelaku firman juga kan. Dimanapun marketplace kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Yang pertama, ciri orang yang kompak dalam Kristus apa Bapak Ibu? Selalu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua di ayat ketiga. Ayat ketiga, nah, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Paulus katakan, selalu mengingat pekerjaan imanmu. Usaha kasihmu, munya itu adalah orang Tesalonika ya Bapak Ibu. Dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, ini Paulus, walaupun yang dihadapi umat Tuhan di Tesalonika itu ngeselin. Yang dia lakukan apa? Dia selalu mengingat bukan yang jelek. Yang dia selalu ingat apa? Yang bagus. Pada saat umat di Tesalonika itu sungguh-sungguh sama Tuhan, dia ingatnya itu. Yang jeleknya, dia nggak mau ingat. Artinya apa? Dia mau positive thinking. Berpikir positif, supaya kita bisa kompak dalam Kristus. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang manis, semua yang suci, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apakah engkau sering memikirkan yang positif atau negatif? It depends Pak, tergantung Pak. Kalau lagi mood saya lagi oke, saya positif. Ya, kok tergantung keadaan sih? Kita harus tetap positif dalam Tuhan, apapun keadaannya. At any cost, ya, dalam segala hal, segala situasi, kita tetap harus berpikir positif, Bapak Ibu. Di balik semua hal yang tidak enak kita alami, Bapak Ibu, pasti ada kemuliaan di balik salibnya. Bisa ya? Bisa? Ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Coba sekali. Dalam Yesus. Oke, lanjutkan. Di balik salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Sekali lagi kita katakan, dalam Yesus ku percaya, kemuliaan di balik salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal, kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara dahsyat. Walaupun dunia berkata nggak mungkin, tapi bersama Dia segala sesuatu mungkin, Bapak Ibu. Mari kita berpikir positif, Bapak Ibu. Jadi pertama dari orang yang kompak dalam Kristus. Satu, mengucap syukur dalam segala hal. Kedua, sip, bagus. Yang ketiga di ayat kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh.
Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Garis bawahi. Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata doang. Tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Garis bawahi, kekuatan oleh Roh Kudus. Jadi ketika orang yang kompak dalam Kristus, dia harus hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu, engkau tidak bisa menjadi orang yang bisa unity. No. Tanpa Roh Kudus, engkau tidak menjadi orang yang sempurna di dalam Tuhan. Makanya perlu lahir baru. Diurapi Tuhan. Waktu engkau diurapi Tuhan, yang mengendalikan hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tetapi Kristus Yesus yang dalam hidupmu. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun kamu hidup bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada di dalam hidupmu. Siapa yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Siapa yang mau berjalan dalam Roh Kudus Tuhan? Aduh, enak banget Bapak Ibu. Makanya sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita, berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudusnya Bapak Ibu. Kadang-kala kita waktu melakukan berbagai hal, tiba-tiba ada suara di dalam hati kita, atau suara Roh Kudus, atau suara orang lain ya kali ya. Tapi yang paling orang biasa peka dengar suara Tuhan, itu Roh Kudus yang bicara kepada Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan menganggap remeh Roh Tuhan. Banyak orang menganggap remeh, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, apa itu Roh Kudus? Bapak Ibu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 di dalam 1. Tuhan aja ngajarin Bapa, Anak, Roh Kudus, unity. 1. Tidak ada perpecahan. Lihat, Tuhan aja ngajarin seperti ini. 1 dalam Yesus Kristus. Orang gak percaya apa itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke, gak masalah. Tapi yang kita perlu lakukan adalah apa? Tetap kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan ada orang-orang yang gak suka mendengar itu, doain aja mereka. Suatu hari mereka akan dijamah Roh Kudus. Saya adalah satu produk yang tadinya tidak percaya dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum saya bertobat menjadi seorang hamba Tuhan, saya tidak percaya apa itu Roh Kudus. Apa itu bahasa roh? Gak percaya saya Bapak Ibu. Saya anggap itu semua kayak tidak masuk akal. Memang kalau berjalan bersama Tuhan, gak masuk akal Bapak Ibu. Kalau kita bisa mengerti jalannya Tuhan, itu kita seperti Tuhan. Makanya kita perlu pengurapan Roh Kudus supaya Tuhan menuntun kita untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Itu loh Bapak Ibu. Supaya kita jangan berjalan menurut kehendakku, tapi kehendak Tuhan dalam hidupku. Keren banget. Orang yang berjalan dalam Roh Kudus, dia selalu dipenuhi dengan Roh Tuhan. Dan dia selalu mengucap syukur sama Tuhan dan agungkan Dia. Ku kagumi caramu mencintaiku di setiap proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau takkan merah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di
hidupku, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu, yang akan ku percaya di segala musim hidupku. Orang yang berjalan dalam Roh Kudus, dia tahu bahwa Tuhan yang disembah itu amazing, luar biasa, tak terbatas karyanya dalam hidupnya. Dia gak akan takut ngadapin hidup ini. Situasi hari-hari ini mungkin buat Bapak Ibu, wah harga lagi naik atau apapun ya. Kalau kita berjalan dalam Roh Kudus gak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah khawatir. Karena dia tahu siapa Yesus yang dia sembah. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu mengenal siapa Yesus yang kau sembah? Apakah engkau mengalami Yesus dalam hidupmu? Wah, itu yang lebih asik lagi. Makanya Bapak Ibu harus minta tuntunan Roh Kudus. Sehingga hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus yang ada dalam hidupmu. Ciri pertama dari orang yang kompak dalam Kristus. Ya, kedua. Ya, ketiga. Dahsyat. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di ayat ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, ya, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ayat 7. Sorry. Sehingga, lihat ya, sehingga kata Paulus kepada orang Tesalonika, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Supaya engkau kompak dalam Kristus, Bapak Ibu, engkau harus menjadi teladan. Kalau dilihat pemimpin yang nggak ada teladan, kira-kira bisa kompak nggak? Kalau kakak rohani kita nggak jadi teladan, kira-kira bisa kompak nggak? Kalau bos kita, ya pemimpin kita di perusahaan nggak menjadi teladan, jangan korupsi, ya. Kita harus melakukan pekerjaan ini tanpa korupsi, dia korupsi. Kira-kira gimana anak gue? Halo Om Do loh. Waktu dia menerima jabatan, kami tolak gratifikasi, kami tolak korupsi. Kita basmi korupsi. Di TV dia ada. Pakai baju oranye. Kan malu kan? Harus jadi teladan Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Siapa yang mau jadi pelaku firman Tuhan? Wah, saya sih mau. Jangan ngomong doang, tapi lakukan firman Tuhan. Begini-gini Bapak Ibu, ini orang yang banyak masalah nih. Saya ini banyak masalah. Wajahnya aja penuh sukacita dari Tuhan. Karena kenapa? Saya percaya roh dalamku lebih besar daripada roh yang ada di bumi ini. Saya percaya bahwa kalau saya selalu mengucap syukur sama Tuhan, dan saya berpikir positif buat setiap apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, dan berjalan dengan kuasa Roh Kudus, saya akan jadi pelaku firman Tuhan. Asik gak Bapak Ibu? Asik. Endingnya jadi pelaku firman Tuhan. Habis itu rapture. Wah, kalau bisa jangan mati ya. Mati masuk surga, puji Tuhan. Tapi kalau bisa kita semua rapture. Ada di sini mau rapture? Enggak mau. Mau masuk antikris nih, masih antikris. Ngeri. Siapa yang mau rapture? Tahu rapture? Mau diangkat Tuhan? Wah, saya sih mau diangkat. Enggak Pak, saya mau melalui kematian aja. Habis itu mati masuk surga. Oh boleh aja. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang Bapak Ibu. Ada yang tahu di sini kapan Tuhan Yesus datang? Oh, menurut hitung-hitungan ya, itu diperkirakan datang tanggal jangan percaya Bapak Ibu. Jangan percaya, banyak tuh pengajaran-pengajaran ada katakan menurut hitungan begini. Udah deh.
Pertama, banyak ucap syukur dalam segala hal, yang ucap syukur dalam segala hal. Kedua, berpikir positif. Ketiga, hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Dan keempat, kita harus jadi teladan. Sehingga hidupmu bukan kamu lagi sendiri, tapi Kristus Yesus dalam hidupmu. Dan saya percaya, Bapak Ibu semua di sini, semua orang-orang yang kompak dalam Kristus. Kita kompak dong, coba senggol kiri kanan Bapak ya. Ayo kita kompak. Kompak dalam Yesus. Haleluya. Saya undang saudara kita bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap jalan hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas